Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat-sahabatku di YouTube channel ini. Di setiap video, rasanya saya harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan Anda semua. Terima kasih banyak selalu bersama saya selama ini. Dari hari ke hari, dari 3 tahun yang lalu konten pertama saya hinggalah saat ini 2023. Dan untuk kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai penipuan untuk mendapatkan PR atau permanent resident atau penduduk tetap atau pemastautin tetap atau IC merah. Karena yang saya juga heran ya, kenapa sih masih banyak aja yang percaya dan tertipu untuk mendapatkan IC merah ini. Karena IC merah ini adalah program kerajaan Malaysia untuk saat-saat ini sangat-sangatlah sulit untuk mendapatkannya. Bukan hanya begitu banyak sekali pemohonnya, banyak sekali orang yang menginginkannya. Bukan cuma orang Indonesia, tapi oleh banyak sekali warga asing dari berbagai macam negara. Selain itu, juga persyaratannya amatlah sangat rumit. Jadi, menurut saya tidak akan ada yang bisa memperjualbelikannya. Ini saya akan membacakan salah satu korban dari penipuan IC merah ini yang menceritakannya kepada kami. Katanya, saya kena tipu lah buat IC merah, sudah bayar Rp5.500. Bisa tolongku nggak, bos? Waduh, gimana bisa percaya dengan modus beginian, bos? Dan dia juga mengirimkan slip temu janji untuk datang ke jabatan pendaftaran negara yang dia dapatkan dari si penipu. Dan jelas, slip ini 100% palsu. 100% dibuat sendiri oleh si penipunya. Diedit-edit gitu. Ya, kalau cuman slip abal-abal begini sih gampang sekali buatnya ya. Dan di STO ini tertulis sistem temu janji JPN. Padahal yang aslinya akan tertulis begini, My Janji Temu Sistem Janji Temu Jabatan Pendaftaran Negara. Nah, itu kebalik tuh katanya. Yang asli janji temu, yang editan temu janji gitu. Kemudian dia juga mengirimkan foto IC merah dia nih, yang pura-pura IC merahnya itu sudah jadi, kemudian di-scan dan dikirimkan sama dia. Yang seolah-olah si penipu itu sudah membuatkan IC merahnya untuk si korban ini. Makanya si korban percaya dan membayar uang sejumlah Rp5.500. Dan kalau harganya hanya Rp5.500, saya yakin ada jutaan orang asing yang mau tinggal lama-lama di Malaysia ini sangat-sangat mampu untuk beli IC merah ini. Tapi ya, itu tentu saja tidak mungkin terjadi. Namanya juga penipuan, ditipu mentah-mentah. Tidak ada IC merah yang harganya Rp5.500. Dan di sini terlihat ya, IC merah palsunya itu ada foto dari si korban. Fotonya kelihatan banget tuh, mukanya tuh diedit. Kasar banget lagi ngeditnya, nggak ada alus-alusnya. Padahal kalau memang permohonan IC merah Anda itu diterima, yang Anda foto itu bukan lewat handphone, tapi Anda datang langsung ke Jabatan Pendaftaran Negara. Foto di sana, bukan foto yang dikirim lewat WhatsApp atau Anda difoto sendiri nih sama penipunya pakai handphone dia, enggak. Kemudian foto Anda ditempel. Waduh, itu jelas palsu banget ya. Ini saya ceritakan sedikit pengalaman teman saya yang menikah dengan orang Malaysia. Dia itu sudah menikah belasan tahun, sudah punya anak dari orang Malaysia itu, dan dia selalu pakai visa ikut suami atau spouse visa. Dan dia akhirnya mohon IC merah nih. Dia sudah mohon IC merah sebanyak 2 kali. Dan sebanyak 2 kali berturut-turut itu juga dia ditolak. Ya, mungkin memang belum rezekinya ya. Dan bahkan nih yang saya dengar dari ceritanya, untuk mendapatkan borang permit masuk sebagai langkah awal untuk buat IC merah, itu udah diwawancara dulu tuh sama pegawai imigrationnya. Macem-macem pertanyaannya. Teman saya itu ditanya apa itu artinya jalur gemilang, terus disuruh sebutin rukun negara Malaysia, dan karena nggak hafal, borangnya nggak dikasih. Itu baru borang loh, baru minta sehelai kertas formulir. Kertas aja itu nggak dikasih, belum ke permohonan IC merahnya loh. Dan dari situ aja kita tahu kan betapa sulitnya untuk mendapatkan IC merah ini. Jadi jangan berharap hanya dengan uang Rp5.500 kita bisa dapat IC merah. Nggak ada, itulah semuanya bohong dan omong kosong. Dan kalau ada yang bilang bisa dengan harga sekian, saya yakin 1.000.000% deh dia hanya mau menipu Anda. Ini kita ngomongin sekarang-sekarang ini ya, bukan puluhan tahun dulu tuh yang katanya untuk mendapatkan IC merah itu
itu mudah. Itu dulu, nggak usah diomongin lagi. Ini sekarang yang kita bahas tahun 2023. Kalau ada yang nanya, apa sih Kak permit masuk itu? Jadi permit masuk itu merupakan langkah awal banget nih untuk kita mendapatkan IC merah. Permohonan tidak akan diterima tanpa permit masuk ini. Jadi permit masuk ini dalam bentuk dokumen yang membenarkan seseorang warga negara asing yang bukan warga negara Malaysia untuk masuk dan berada di Malaysia. Permohonan permit masuk ini adalah terbuka kepada mana-mana orang yang bukan warga negara Malaysia yang ingin berada dan menetap di Malaysia. Dan golongan warga asing yang layak untuk mendapatkan pertimbangan untuk bisa dapat permit masuk ini terdiri dari 4 kategori. Kategorinya yang pertama adalah kategori pelabur atau high net worth individual. Kategori ini adalah para investor asing yang ikut membangun Malaysia dengan uangnya yang sangat banyak banget. Biasanya mereka ini mendirikan bisnis, membangun perusahaan besar di Malaysia ini yang nilai investasinya itu jutaan ringgit. Dia dapat tuh permit masuk. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori pakar dan profesional. Kategori ini adalah mereka-mereka yang memiliki kepakaran dan kemampuan tingkat tinggi. Kemampuannya tingkat dewa dan diperlukan oleh negara Malaysia. Kemudian kategori yang ketiga adalah kategori suami atau istri kepada warga negara. Artinya, orang yang menikah dengan warga negara Malaysia juga bisa memohon permit masuk. Dan kategori yang terakhir adalah kategori sistem mata. Maksudnya, ini adalah mereka yang dinilai berjasa bagi negara Malaysia. Berjasa dalam bentuk apapun ya, entah itu sebagai atlet sepak bola, atlet olahraga yang dinaturalisasi, bisa juga dalam bidang pendidikan, perobatan, dan lain-lain. Nah, jika Anda merasa bukan salah satu kategorinya, bagaimana mungkin bisa dapat IC merah, apalagi cuma bayar sekedar Rp5.500? Bukan hanya karena harga ya. Nanti ada yang bilang, IC merah itu mahal, puluhan ribu ringgit harganya. Enggak ada itu. Puluhan ribu ringgit itu juga untuk orang yang banyak duit, murah kok. Berapa? Sebutin harganya. Rp50.000, Rp80.000, murah itu buat orang yang punya duit. Dan kalau memang punya banyak duit, ya masuk aja sebagai kategori yang pertama tadi, sebagai investor asing. Bisa kok itu memohon IC merah. Jadi melalui video ini, semoga Anda bisa lebih waspada lagi ya. Jika ada yang menawari IC merah kepada Anda dengan harga sekian, palsu, jangan pernah diladenin. Dia hanya mau menipu Anda, uang Anda akan dia makan. Sekian mengenai hal ini, semoga ada manfaatnya. Saya Ika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.